Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel OPS Kejadian atau Okeden. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adanya pemutakhiran data ya, edaran pemutakhiran data yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 November. Nah, ini ditujukan kepada kepala dinas provinsi, wilayah, lembaga penjamin mutu di seluruh Indonesia. Ini ada salah ketik sedikit ya, Indonesia maksudnya. Nah, kemudian terutama moda pelaksanaan daring atau semi daring ya, dan waktu pelaksanaan AN, sesi dan gelombang. Nah, jadi di sini kita nanti pada tanggal 1 sampai 8 bisa merubah moda pelaksanaan, misalnya dari online menjadi ke semi online atau juga sebaliknya, yang dari semi online ke online juga bisa ya. Namun edaran ini kemungkinan didasarkan pada hasil simulasi gladi bersih pada hari pertama ya, yang banyak mengalami gangguan. Nah, banyak yang dari mode daring ingin berpindah ke semi daring, mungkin ya dari itu ya. Juga itu ada bagusnya juga supaya server juga tidak terlalu terbebani ya. Jadi banyak yang pindah ke semi daring sehingga yang daring bisa lebih lancar. Kemudian juga dalam pengaturan sesi mungkinnya karena menumpuk di gelombang satu itu ya, makanya terjadi server down ya. Makanya perlu dilakukan pengaturan atau disamaratakan antara gelombang 1 sampai gelombang 4 jumlahnya ya. Kalau mau lebih pas lagi harusnya ya berdasarkan jumlah siswa ya, karena tiap sekolah dasar siswa yang mengikuti AIN ini sangat berbeda ya. Nah, untuk yang ingin berpindah dari online ke semi online dengan menggunakan laptopnya, ini bisa ya, dengan syarat. Nah, kita lihat dulu speknya seperti apa. Kita lihat di ini web Vervaltik ya. Untuk semi online memang di sini tertulis desktop PC ya, bukan laptop. Nah, karena PC ini memiliki sistem pendinginan yang lebih baik ya daripada laptop. Nah, karena PC Proctor atau servernya ini akan bekerja cukup berat karena menanggung beban dari beberapa PC klien maksimal 15 ya. Maka diperlukan PC, karena dalam PC ini kipas prosesornya lebih besar, juga ruangannya lebih lega ya, sehingga sirkulasi udara lebih baik ketimbang di laptop yang cukup tipis ya. Nah, untuk hal ini kita bisa akali atau kita bisa tambahkan cooling pad saja ya, jika Anda ingin pakai server dengan laptop, bisa tambahkan cooling pad atau pendingin di bawah laptop gitu ya. Nah, kemudian prosesor CPU 4 core. Nah, untuk mengetahui berapa core-nya, kita caranya adalah tekan CTRL, ALT, dan Del. Nah, kemudian klik Task Manager, kita maximize dulu ya. Nah, klik Performance, nah CPU ya. Di CPU ini kita lihat Intel Core i5, CPU Edge 1 GHz. Jadi masing-masing core itu ada 1 GHz. Core-nya berapa? Nah, ini tulisannya cores. Nah, ini udah 4. Soketnya 1 ya, soket untuk prosesornya. Kemudian logical prosesornya 8. Jadi artinya satu core ini bisa melaksanakan instruksi 2
dua buah instruksi ya, jadi ada 8. Kalau core ini yang secara fisik, ini secara tidak fisik. Kemudian ini virtualisasinya udah enable ya, ini sudah bisa untuk ke spek server ya, tadi yang di WebAIN-BK tadi ya. Ini CPU 4 core. Nah, kemudian RAM-nya harus 8 GB. Kita lihat dulu di sini. Nah, tadi CPU memori. Nah, memorinya ini cuma 4 GB ya, berarti kurang 4 GB lagi. Nah, jenisnya SODIMM, speednya 2667 MHz nya. Jadi kalau kita mau beli lagi harus 4 GB. Nah, ini slotnya. Nah, slot yang digunakan 1 dari 2, berarti slotnya ada 2. Yang digunakan baru 1 yang 4 GB ini. Nah, berarti kita bisa beli 4 GB lagi untuk ditempatkan di slot yang kedua. Jika slotnya 1 ya nggak mau kita harus beli langsung yang 8 GB. Nah, karena ini ada 2, maka kita perlu yang 4 GB saja dulu ya. Nah, kita cari SODIMM 2667 di marketplace ya. Di sini coba berapa harganya SODIMM 4 GB 2667 kan ya. 7 coba. 2667, klik belanja. Nah, di sini ini ada ya. 240 MHz ya. Nah, ini yang 266 kayaknya ya. Nah, ini dia sekitar 250 ribuan ya. Yang paling murah dan beragam, ada yang lebih mahal juga ada. Nah, jadi untuk menambah kekurangan ini kita harus mengeluarkan, untuk kasus laptop saya ya, mengeluarkan 250.000 untuk membeli RAM. Kemudian ruang penyimpanan kosong 250 GB itu sudah kita coba lihat ya. Ini penyimpanan ya, ini masih banyak ya. Di sini tidak disebutkan harus di C atau di selain C ya yang kosongnya. Sistem operasi Windows 10 ya, sekarang rata-rata udah 10, ini malah Windows 11 ya, udah kelebihan. Nah, kemudian tadi ini perlu cooling pad tadi ya, coba berapa cooling pad ini? Cooling pad, nah ini sudah ada cooling pad belanja. Nah, ini bervariasi ya, dari yang puluhan ribu sampai yang ratusan ribu ya, sesuaikan dengan anggaran yang ada aja ya. Nah, ada yang seperti ini. Cooling pad untuk mendinginkan laptop yang dijadikan server ya, supaya kalau kepanasan biasanya komputer menjadi hang dan kalau melebihi temperatur akan mati ya, tapi tidak akan sampai meledak. Nah, kemudian selain cooling pad tadi ya, kemudian RAM, kemudian kita juga perlu USB to LAN adapter ya, karena untuk port adapter atau port LAN itu kan ada satu di laptop. Nah, kita perlu satu lagi untuk ke internet ya, port satu untuk ke klien melalui switch. Nah, yang satu lagi untuk ke akses internet ya. Nah, karena di laptop itu enggak ada 2, makanya kita perlu USB itu LAN adapter. Nah, ini LAN adapter coba. Nah, ya yang seperti ininya. Kalau ini yang biasa, ini yang sudah kita punya sekitar ya puluhan ribu ya, yang standar. Nah, kalau untuk server ya sebaiknya yang lebih bagus ya. Nah, sekitar 100 ribuan ini ya. 100 ribu yang ada kabelnya ini yang
kabel, cuman ya mungkin kualitasnya masih standar ya. Walaupun ini juga bisa digunakan ya, tidak ada salahnya kita membeli yang ini ya, karena belinya cuma satu. Kalau kemarin untuk klien ya kita beli banyak, jadi belinya yang murah ini ya, tapi bisa berjalan juga, tidak ada masalah. Nah, tadi jumlahnya untuk kasus laptop saya supaya dijadikan server ANBK semi online, USB tulan adapter ini 100.000, kemudian tadi RAM 4GB 250 jadi 350, dan juga perlu cooling pad ya, kita anggarkan 50, jadi kita kurang 400.000 lagi anggarannya ya. Dan untuk ongkir juga mungkin hampir 500 lah, kita bulatkan 500.000 rupiah saja. Nah, perlu juga dicoba ya, apakah memang untuk ke internet itu harus pakai LAN atau bisa juga pakai wifi ya, ini perlu kita coba dulu ya. Nah, untuk koneksi internet server ke server pusatnya. Nah, kalau yang anggarannya cukup banyak ya langsung aja beli PC server, banyak di marketplace ya, PC server ANBK ya. Coba kita lihat PC server berapa harganya, sekitar ya 5 juta, 5 juta lebih, 7 juta ya. Ada juga ya 6 juta, tergantung speknya. Yang penting dia itu 8 GB RAM-nya dan prosesornya 4 core atau quad core. Nah, coba quad core, RAM 8 GB tadi. Nah, ini banyak ya. Nah, ada yang hampir 4 juta nih, NBK 2021 ya. Ya, ini udah dikhususkan. PC komputer server, nah 8GB SSD. Nah, ada dua ya, SSD untuk C-nya dan hard disk drive untuk datanya. Ini cukup bagus ya. Dengan SSD kemampuan bacanya akan lebih cepat ya. Saya lihat di video YouTube itu kebanyakan lambat ya, jadi mungkin belum SSD, sehingga proses untuk loginnya cukup lambat ya. Nah, jadi untuk berpindah mode ini ya, selain spek tadi juga SDM-nya ya harus bisa mengoperasikan yang semi online ya, karena memang semi online ini tidak mudah, banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita pelupa ini ya disarankan tidak memakai semi online ya. Nanti kalau misalkan lupa sinkronisasi pas mau dilakukan belum sinkronisasi, nah bagaimana nanti? Kemudian juga langkah-langkah setelahnya juga masih banyak yang perlu dilakukan ya. Kalau online cukup logout saja. Nah, cuman ya kelemahannya kita tergantung pada server pusat. Nah, begitulah para hadirin sekalian ya. Silakan kalau yang mau berpindah dari mode semi online, dari online ke semi online atau sebaliknya, nanti pada tanggal 1 sampai 8 November, sekarang masih Oktober ya, masih ada waktu untuk menimbang-nimbang, dimusyawarahkan dengan kepala sekolah, guru, dan lainnya. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.